Pagi teknik, halo semua, terkreatif baik lagi nih tahun ini. Nah, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin nih, gue Ahmad Dalami, bisa dipanggil Demil dari Biomik 2021 yang bakal bawain podcast ini selama beberapa menit ke depan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Talkatif ini apa, Talkatif ini tuh podcast yang membahas seputar seni dan iklim kesenian di Fakultas Teknik. Selain itu, kita bakal ngobrol nih sama artis-artis teknik kita yang kece parah pastinya. Nah, podcast kali ini tuh bakal bertemakan stand up comedy. Jadi kalau kalian lagi penat atau lagi pusing nih sama dunia perkuliahan, bisa banget nih dengerin podcast ini sampai habis. Nah, langsung aja kali ya kita panggil narsum kita, Kak Yopong. Halo Kak Yopong. Halo. Oke, sebelum mulai nih Kak, paling basa-basi dulu nih. Boleh perkenalan dulu nih Kak. Oh iya, halo semuanya, kenalin. Nama gue Javan Valentino, bisa dipanggil Epong, dari Elektro 20. Oke, salam kenal juga nih Kak. Bisa diceritain gak nih lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau sibuk paling pertama akademis, kedua gue nggak megang sih jokatnya, ngambil inian kepanitiaan di ada acara bagian rangkaian ospek gitu di Dep. Abis itu sama gue perlu beli Arjuna, udah doang. Ya lumayan sibuk nih ternyata kan. Nah, denger nih kayak Pong jadi salah satu kontingen buat UI Artward nih, khususnya di stand up comedy. Nah, kira-kira tuh awalnya gimana tuh Kak? Apakah Kakak tuh sering nonton soal stand up comedy atau gimana? Bisa diceritain nggak tuh Kak? Ini ceritainnya awal kontingen OIAW atau kontingen apa gitu? Atau gimana? Ini pas kayak pertama kali banget nih Kak, sebelum mulai apa-apa gitu. Oh ya udah. Kalau awal-awal banget paling sih gua suka nonton SUC. Gua ngikutin nggak dari awal banget sih, dari SUC 3 paling. Terus udah sih kayak nonton SUC doang, kayak ada video stand up di YouTube gua nonton. Kalau bosen gua nonton itu. Cuman kalau buat kayak bikin materi-materi gitu gua nggak pernah. Kayak masih buta lah gimana rapihnya buat materi SUC gitu, gua belum ngerti banget. Oke, berarti kayak salah satu alasan Kakak maju tuh gara-gara suka nonton juga berarti kan ya. Nah, lanjut nih. Kapan sih pertama kali Kakak tuh ikut jadi stand up comedy di kontingen, terus kok bisa gitu? Apakah ada yang ngajak kah, ada yang narik, atau Kakak ngajuin diri gitu? Bisa ceritain nggak kan? Oke. Kalau awal-awal pertama jadi kontingen itu gua pas TOC gua kontingen SUC. Terus kebetulan juga gua kontingen utama, jadi nggak ada cadangannya gitu. Itu pun gua ditarik karena awalnya tuh pas gua masuk Siwa kan, rabit pertama itu kayak bagi-bagiin PJ ya. Terus gue ditarik ke PJ SUC, dipilih sama BPH. Alasannya tuh karena supaya nanti pas TOC yang turun gue, begitu jadinya. Akhirnya pas TOC gue yang turun deh gitu. Oh, jadi awalnya dari PJ nih kan, PJ terus jadi peserta juga nih ternyata ya. Iya, bener banget. Lanjut nih, biasanya ada nggak nih cerita awal nih pas Kakak jadi kontingen gitu, ngawakilin DTE ke TOC? Cerita-cerita yang menarik mungkin? Gimana ya? Kalau cerita yang menarik sih, kalau buat gue yang menarik sih karena pas gue kontingen di TOC itu, gue jadi manjur, gue jadi PJ, gue juga jadi kontingen gitu. Jadi kayak buat gue kayak lumayan susah gitu bagi waktunya buat bikin materi, terus ngurusin cabang-cabang seninya. Habis itu juga kan ada akademis juga lah, sambil jalan juga akademisnya. Jadi mungkin itu sih buat gue yang menarik. Oke, jadi ya mungkin emang agak sibuk gitu kan, berarti kan Kakak ngatur diri Kakak sendiri gitu kan, sebagai PJ juga, sebagai peserta juga. Nah, sebelum tampil nih biasanya ada persiapan apa nih? Mungkin nulis-nulis materi kah, atau nyari-nyari di YouTube gitu kan?
Iya, kalau persiapan gue yang pasti bikin materi. Oh enggak gini. Kalau yang persiapan itu yang pertama persiapan mental. Habis itu habis itu lu harus pede. Habis itu gue juga kebetulan orangnya kayak apa ya? Kayak nggak tahu malu gitu sih. Tapi nggak juga. Tapi iya. Tapi nggak juga sih sebenarnya. Pokoknya gitulah, mental, pede, terus sama jangan malu gitu buat itu. Terus kalau buat materinya, persiapan gue tuh kayak yang tadi lu bilang, gue nonton YouTube buat kayak nyari gambaran gitu, biar ada bayangan-bayangannya gitu buat bikin materinya. Doang. Nah iya sih Kak, emang kayak itu modal utama banget gak sih? Kayak harus gak tahu malu gitu kan, pede. Nah, dari tadi Kakak bilang kayak nyatet gitu ya Kak. Inspirasi bahannya itu komedinya tuh dari mana tuh? Apakah dari kayak kehidupan kampus biar relate atau apa gitu Kak? Gimana ya? Kalau inspirasinya sih kan karena jujur banget gue baru pertama kali buat materi ya. Jadi tuh inspirasi gue itu setengah imajinasi, setengah kayak ngarang-ngarang gitu, ngarang-ngarang nggak jelas. Jadi waktu udah jadi materinya gitu, ada yang pecah, ada yang garing, gitu dah. Gua kalau inget-inget mah udah dah. Nih tadi Kakak ngomong juga nih kayak pas lagi tampil mungkin ada yang jokesnya nyampe, ada yang nggak nyampe gitu kan ya. Nah ya. Terus kalau misalnya perasaan Kakak nih, kalau misalnya jokesnya nyampe kan pada ketawa tuh. Terus kalau misalnya gak nyampe, apa nih yang Kakak lakuin? Kalau ada jokes yang nggak nyampe, ya udah kayak let it flow aja, lanjut terus gitu. Ngomongnya jangan berhenti pokoknya. Kalau berhenti ntar malah ngeblank, terus malah lupa, ntar malah berhenti lagi. Nih kalau misalnya kayak jokesnya nyampe nih, terus kayak audiensnya pada ketawa gitu, kayak perasaan Kakak tuh seneng nggak sih Kak? Sebenarnya kalau itu antara seneng, nggak dibilang seneng enggak, dibilang nggak seneng juga enggak. Soalnya pas buat materi tuh kayak udah ngebayangin, wah ini materi gue yang ini pasti bakal patah gitu, bakal nyampe ke mereka. Terus kayak ada yang nggak nyampe juga, gue udah mikir ini kayaknya nggak bakal nyampe sih, nggak terlalu patah gitu, paling gitu. Oh berarti kayak sebelum tampil nih udah ada bayangan kayak respon audiens bakal gimana gitu kan? Iya. Kayak tadi Kakak udah ngomong juga nih kayak suka nonton YouTube soal stand up comedy gitu. Ada nggak nih komika yang jadi kayak inspirasi atau nggak? Gue suka banget nih sama nih komika gitu. Kalau komika, awal-awal gue nonton tuh gue suka banget sama Dodit Mulyanto. Itu karena dia salah satu komika yang personanya paling beda gitu. Dia kan biasa kan kalau komika-komika yang lain tuh pembawaannya heboh gitu kan, heboh terus semuanya gerak-gerak. Kalau ini orang kagak nih, stun aja diem di satu tempat, tapi kayak ngomong selamat malam doang langsung pada ketawa gitu. Menurut gue itu lucu banget sih, tuh orang keren gitu. Oh berarti Dodit ya kayak yang jadi inspirasi nih. Nah tadi Kakak juga udah pernah tampil nih kalau nggak salah di TOC kan. Nah waktu itu tuh topik atau genre apa nih yang Kakak bawa waktu itu? Temanya TOC tuh sebenarnya serba-serbi mahasiswa. Cuman waktu bikin materi kan gue dibantuin juga sama kontingen SPC. Kontingen SPC ada angkatan 2016 sama angkatan 2018. Gue dibantuin sama mereka berdua. Kata mereka tuh kalau buat materi, misalkan temanya serba-serbi mahasiswa kan. Terus pokoknya lu jangan kepatok sama temanya itu. Bisa aja lu buat materi itu kayak awalnya lu emang bridgingin serba-serbi mahasiswa itu gimana di kampus atau di mana. Tapi ntar kalau misalkan isi materi lu beda itu nggak apa-apa, katanya gitu. Oh berarti kayak temanya cuma patokan gitu kan ya Kak. Jadi Kakak boleh nge-explore gitu. Nah tadi TOC udah gitu. Sekarang Kakak jadi kontingen buat UIAW nih. Nah ada nggak nih alasan kenapa Kakak mau maju jadi kontingen UIAW? Mana ya? Kalau alasan maju kontingen UIAW dari awal tuh sebenarnya benar-benar nggak kepikiran sama sekali nggak kepikiran. Itu tuh gue maju karena dipaksa.
enggak, gue bercanda. Gimana ya, dipaksa enggak sih, cuman temen gue tuh kayak ngebujuk gue banget gitu biar nge-submit video TOC gue. Kan kontingen OYAW itu kan diseleksi lagi tuh kalau SUC-nya. Nah habis itu pas gue submit, gue dicat lah sama PJ SUC yang dari Arjunanya. Nah ya udah tuh dari situ gue mulai pilih. Gue juga berdua sama ada anak industri 19. Mungkin kayak awalnya dipaksa gitu kan ya, kayak tapi ternyata mungkin bakat gitu kan, jago ngelucu nih kayak Pong kayak kan. Nah sebenarnya bakat kagak sih, kayak apa ya, biasanya kan orang-orang SUC tuh yang di kayak kepilih gitu gara-gara kayak ngocol gitu. Terus pernah ada yang bilang gue tuh orangnya ngocol, tengil, cuma tengilnya tengil lucu. Cuman ya gue juga gak ngerti lah gimana, gak jelas gitu. Oh ya, yang penting kayak apa adanya Kak. Tadi paling kayak tadi Kakak bilang kayak nggak tahu malu lah, pede lah gitu kan. Nah, yang tadi nih kan udah jadi kontingen nih. Perasaan Kakak gimana nih yang bakal maju buat Atwar? Apa ya? Kalau kan perasaannya mungkin apa ya? Sedikit dak-dik-dukser gitu ya. Karena dari mentor gua UYAW tuh dia cerita yang on top SUC tuh tiap tahun UYAW tuh ada dari FK, FISIP, FEB sama kalau nggak salah hukum sih kalau nggak salah ya. Itu tuh kayak apa ya, kayak bikin dak-dik-dik serai gitu kalau gua ya. Makanya kayak kalau misalkan gua jadi kepilih jadi kontingen utama bakal apa ya, iya sih deg-degan gitu sih, soalnya kan kita nggak tahu lawan-lawan itu dari mana gitu. Tapi kan sekarang tuh gue belum fix gitu kontingen utama. Bisa jadi gue kontingen cadangan, yang utama bisa jadi ntar yang gue bilang anak industri 19 gitu. Jadi ya yang penting modal pede aja sih. Ya paling kayak meskipun deg-degan juga nih pasti jago lah kalau Pong kan. Kayak tadi bilang kan ngocol-ngocol tengil gitu, ya nggak? Nah, banyak banget. Kayaknya yang lebih ngocol banyak sih dari gue. Nggak apa-apa Kak, tinggal ditingkatin lagi aja kalau level ngocol ya nggak? Nah, mungkin gini. Kan Kakak maju ke Atwar nih nggak sendiri nih. Pesan-pesan buat kontingen lain nih yang ikutan Atwar, boleh nih Kak. Oh oke. Kalau pesan-pesan, mungkin kalau pesan nggak tahu ya mau ngomong apaan. Mungkin pesan aja, pesannya dari gua yang penting tetap semangat, terus jangan jangan takut buat nyoba hal baru gitu. Misalkan ada yang kayak gua, kan gua pertama kali nih ikut UYAW, mana tahu ada yang kayak gua, jangan takut nyoba, jangan takut nyebur gitu, soalnya kan lu nggak tahu kedalaman laut kalau lu nggak nyebur gitu. Pokoknya jangan takut, terus percaya diri, pokoknya semangat lah pokoknya. Jangan langsung ngedown gitu kalau ngelihat lawan gitu. Oke, itu guys yang jadi kontingen buat Atwar nih, udah disemangatin sama Kak Epong nih. Katanya semangat, jangan down, ya enggak? Dari tadi nih kita udah ngomongin soal stand up comedy gitu kan ya. Kurang nih Kak, kalau misalnya Kak lihat Kak Epong nih tampil secara langsung nih. Bebas nih Kak, bisa bawain apa aja deh, terserah. Ini boleh nih Kak. Tega banget. Agak dah, ini siapa dah? Bisa dong Kak, ini udah mau maju nih ke Atwar kan. Tega banget. Latihan. Bisa di sini latihan. Ntar lu, gue mikir dulu. Oke, boleh. Oh ini aja deh. Tapi lu jangan lucu ketawa ya, awas lu ketawa. Tenang. Pasti ketawa. Oke. Jadi yang buat pertanyaan siapa dah? Tega banget sumpah, nggak bohong gua. Tega. Dan ya, jadi gini, gue tuh pernah punya teman, dia ini orangnya kayak apa ya? Gue pernah punya teman yang kalau nongkrong itu dia pasti kayak bilang OTW lama. Padahal gue tanya, lu di mana OTW? Padahal masih mandi, masih ngapain di rumah. Terus
Terus satu hari dia bilang ke gue, Pong, gue udah nyampe nih dari tongkrongan. Terus dia bilang, Pong, pesenin gue dong mie ayam rendang, dia bilang gitu. Udah gue pesenin tuh, udah gue abis itu gue chat dia, lu di mana? Gue TW. Padahal gue liat dia masih mandi, masih di rumah. Gak tau ngapain tuh orang tuh, mati oleh itu, kurang ajar emang. Abis itu gue chat lagi kan, lu di mana? Gue TW. Sampai ini minyak udah dingin nih, udah berkerak, udah keras, udah bantet pokoknya nih orang masih OTW juga. Gue tanya lagi, lu di mana? Udah deket, bener udah deket. Pas udah nyampe, dia nanya, Pong mana yang rendang gue? Terus gue bilang no, udah jadi rumah makan Padang. Ya paling gitu sih. Boleh, lucu. Boleh nih. Oke, mungkin dari tadi ini kita udah kayak tanya jawab interview gitu. Sekarang kita main game saya nih kan. Nah, cara main game saya itu nanti gue bakal ngasih pertanyaan ada 2. Kayak Pong suruh milih salah satunya gitu. Jawab cepat lah gitu Kak. Oke. Oke, ready nih Kak? Oke, soal pertama nih. Bangun telat atau begadang sampai pagi? Begadang sampai pagi. Yes, secara anak teknik nggak mungkin nggak begadang ya kan? Iya. Oke, lanjut. Instagram atau TikTok? Instagram. Oke. Lanjut nih. Raditya Dika atau Dodit? Dodit. Secara inspirasi kakak kan? Iya. Benar. Oke, lanjut. Ernest atau Uus? Uus. Oke, lanjut. Jengkol apa pete? Wah. Oh, suka keduanya nih kayaknya nih. Kagak. Oh, nggak suka dua-duanya ternyata. Ora. Jengkol apa pete? Gimana ya? Jengkol aja deh. Soalnya ngilangin bau jengkol kan makan pete ya. Tapi sama aja. Udah jengkol dah. Oke, jengkol. Lanjut nih. Gak gosok gigi apa nggak mandi? Gak gosok gigi. Kenapa tuh? Lah, gimana ya? Lu ibaratnya lu kalau nggak gosok gigi, lu bisa makan permen gitu buat ngilangin bau mulut. Cuman kalau lu nggak mandi, kayaknya kan nggak kayak gerah aja gitu badan, nggak enak dah. Oke, lanjut nih. Bubur diaduk atau enggak? Diaduk. Oh, ternyata kayak Pong nih sekte bubur diaduk nih. Aduh. Oke, lanjut. Saksofon atau gitar? Aduh. Sakso. Wih, keren nih. Oke, lanjut nih. Kuliah atau nongkrong? Gitu, bisa nggak? Sama-sama penting nih. Iya, bisa nggak? Nongkrong sambil kuliah bisa nggak? Gitu. Nggak bisa nih, pilih satu. Kuliah atau nongkrong nih? Apa ya? Kuliah. Oke, kuliah. Lanjut nih. Wah, ini ngeselin sih. Kalkulus atau aljabar linear? Aduh, aljabar linear. Oke, lebih prefer aljabar linear ternyata. Lanjut. Dosen killer tapi dapat A atau dosen santai tapi dapat B? Dosen killer tapi dapat A. Yang ngejar IP nih, ketahuan nih. Iya dong. Oke, ini anak pantai apa anak gunung? Anak gunung. Oke, lanjut. Gak makan seharian atau gak tidur seharian? Ini mikir. Ini gak? Ayo. Gak makan seharian atau gak tidur seharian? Gak makan seharian deh. Oke, gak makan seharian. Soalnya teknik juga bisa nih gak tidur seharian ya kan? Iya. Oke. Move on atau balikan? Move on lah. Iyalah, move on lah. Ngapain mau buka cerita lama ya gak? Bener, ngapain buka buku yang udah pernah dibaca? Yoi, lanjut. Teman kaya atau teman setia? Teman setia. Iyalah, karena duit itu nggak bisa membeli persahabatan kan. Bener banget. Duit tuh bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Iya, bener. Oke, lanjut nih. Celana robek atau celana kebalik? Celana kebalik lah. Soalnya tinggal bisa dibalik lagi, enggak? Iya bener, robek coba, ribet. Oke. Jadi badut kelas atau jadi kutu buku?
Bird class. Ya, secara udah jadi ya gak? Udah jadi. Udah jadi soalnya. Gue juga nggak suka baca orangnya. Oke. Oh lanjut nih, berantem sama pacar atau berantem sama temen? Berantem sama pacar. Ya, soalnya tinggal nyari lagi. Iya. Bener. Soalnya gue nggak punya pacar gitu. Oh gitu ternyata. Oke. Aduh nih rada-rada aneh nih. Main Apa aman atau ambil resiko? Ambil resiko. Iya. Soalnya resikonya gede, hasilnya gede ya kan? Benar. Oke. Pilih ujian atau banyak tugas? Banyak tugas. Banyak tugas. Sekalian belajar gitu kan ya kak? Bener. Oke, lanjut. Jadi jenius atau jadi orang kaya? Waduh, orang kaya lah. Oke, pilih harta deh, pilih harta. Iya loh. Hidup sebagai orang bodoh tapi bahagia atau jadi artis tapi kesiksa? Bodoh tapi bahagia. Oke, bodoh tapi bahagia. Nih, pilih juga nih, lahir di masa depan atau di masa lalu? Masa Menengah halu emang. Duh, pertanyaan ini. Yo, masa depan. Oke, masa depan. Soalnya masa lalu masih dijajah gitu kan ya kak? Tuh, masa depan tuh ya pokoknya masa depan lah. Oke, lanjut nih. Jatuh cinta terus mati atau hidup abadi sendirian? Waduh, hidup abadi tapi sendirian lah. Aduh, oke, gak butuh pasangan nih. Gimana tuh? Bukan gak butuh. Oh, gimana tuh? Kan ngapain lu jatuh cinta tapi ujung-ujungnya mati gitu. Mending lu sendiri tapi lu hidup terus gitu. Oke. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ahli dalam segala hal atau berbakat dalam satu hal? Gimana tuh kak? Perlu. Ahli sama berbakat sama apa beda sih? Jadi pertanyaannya itu ahli dalam segala hal atau sangat berbakat dalam satu hal? Oh, sangat berbakat dalam satu hal. Biar gak ada yang nyaingin gitu kan ya kak? Iya, soalnya kalau ahli dalam banyak hal tuh kayak apa ya, setengah-setengah gitu, nggak terlalu bagus gitu kalau buat gua. Oke, tapi ternyata nih kayak Pong nih udah sampai di penghujung acara nih, sayang banget. Oke. Paling nih kayak Pong boleh ngomong sesuatu nih buat teman-teman, gimana? Buat penutup. Makasih banget ya teman-teman semua udah ngajak gue buat bikin podcast ini. Jujur ya, kayak kaget sih gue waktu diajak. Soalnya apaan? Kayak apa ya? Lu nanya gue, kayak pikiran gue nih orang nyesel nih nggak ya nanya gue nih. Soalnya kan gue kosong gitu, kagak ada isinya. Cuman tapi ya lancar-lancar aja kan sekarang. Jadi makasih banget udah ngajak gue. Semoga ini Talkative ya, ini bisa berjalan terus sampai lama. Ya. Oke, makasih banget juga nih buat Kepong yang lucu banget kan dari tadi ini udah ngehibur kita dan udah sharing soal stand-up komedi gitu kan. Nah, mungkin buat episode Talkative nih segini dulu. Gue Demil sebagai yang bawain acara hari ini, pamit undur diri. Jangan lupa stay tune buat nungguin Talkative selanjutnya.